Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, senang sekali kita bisa bertemu dalam ibadah minggu di ruang kebaktian sebagaimana pagi ini. Sebagai ungkapan sukacita, saya mengajak kita untuk menyapa saudara-saudari di sebelah kiri kanan dengan memberikan tanda begini, Shalom. Silakan. Ya, Shalom. Kita sudah lama beribadah di rumah. Ada yang beribadah di rumah, ada juga yang tidak sempat beribadah. Tapi mereka mendekatkan diri berdoa kepada Tuhan. Hari ini kita memasuki minggu keempat dalam menghayati kesengsaraan Tuhan Yesus. Dan tema yang diberikan kepada kita minggu ini, spiritualitas doa. Bukan apa yang aku kehendaki, melainkan kehendak-Mu yang jadi. Nah, membaca perikop ini Bapak Ibu Saudara-saudara tergambar jelas bahwa dalam hal berdoa sangatlah penting dalam kehidupan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menganggap doa penting. Kita tahu apa itu doa. Doa kita bercakap-cakap, berkomunikasi dengan Tuhan. Ada beberapa nats yang mengisahkan tentang Tuhan Yesus yang berdoa. Misalnya Tuhan Yesus berdoa pada waktu pagi. Kita dapati dalam Injil Markus pasal 1 ayat 35. Dan pada malam hari. Doa menjadi sarana bagi Yesus untuk mengarahkan segala karyanya hanya kepada Bapa Sang Pengutusnya. Bapak Ibu kekasih Tuhan, walaupun kita tidak selalu mengerti apa yang menjadi pokok doa dari Tuhan Yesus, tetapi Injil mencatat kisah yang menceritakan isi pokok doa Tuhan Yesus yang salah satunya ada dalam bacaan kita saat ini. Mari kita ikuti bagaimana penginjil Markus mengisahkan saat Tuhan Yesus berada di Taman Getsemani bersama murid-muridnya. Waktu itu hadir Petrus, Yakobus, Yohanes. Doa dari Tuhan Yesus mengungkapkan kegundahan hati oleh karena peristiwa salib sudah di depan mata. Tetapi Bapak Ibu Saudara-saudara, nampaknya tidak sebatas itu saja. Tersirat juga kesedihan Tuhan Yesus dikarenakan murid-muridnya, bahwa sebentar lagi atau sedikit waktu lagi Tuhan Yesus tidak akan bersama-sama dengan para murid. Ditambah lagi ada satu orang murid yang akan mengkhianati Tuhan Yesus dengan menyerahkan kepada imam-imam kepala juga para pengawal. Nah, ayat 42 bacaan kita mengatakan Yesus tahu bahwa Yudas Iskariot sebentar lagi akan datang bersama dengan imam kepala, dengan pengawal serta tua-tua untuk menangkap dirinya di Taman Getsemani. Karena Yudas Iskariot sangat tahu persis sebagai muridnya, dia tahu di tempat itu Yesus sering berdoa. Karena itu tidak heran Yesus berkata saatnya sudah tiba anak manusia diserahkan ke tangan orang berdosa. Nah Bapak Ibu Saudara-saudara, kisah ini mungkin membuat kita bertanya, mengapa cerita ini dikisahkan di dalam Injil sebagai kabar baik bagi umat manusia? Sedangkan kisah ini kalau kita lihat memperlihatkan kelemahan Tuhan Yesus. Mestinya dikisahkan yang hebat-hebat, bahwa Yesus adalah pahlawan dengan perkasa melawan pemerintahan kuasa yang ada. Nah Bapak Ibu Saudara-saudara, sesungguhnya Yesus tidak sedang mencoba untuk melarikan diri atau ingin menghindari kesengsaraan atau kehinaan. Tidak demikian. Alasan Yesus, ia pergi ke tempat yang biasa bersama para murid itu untuk berdoa. Hanya
doa Tuhan Yesus pada waktu itu benar-benar merupakan pergumulan batin yang berat, bukan berkaitan dengan dirinya yang takut menghadapi maut, tetapi guna kepentingan seluruh umat manusia, yaitu ia melaksanakan rancangan Allah, yakni karya penyelamatan bagi manusia dan isi dunia. Karena itu Tuhan Yesus berdoa sungguh-sungguh. Ada hal yang menarik yang Yesus sampaikan kepada para murid, Bapak Ibu Saudara-saudara, yang tercatat 3 kali dalam bacaan kita. Tuhan Yesus memperingati dan menasihati murid-muridnya dengan ucapan berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Tuhan Yesus menyampaikan hal itu karena pertama berhubungan dengan sesuatu yang akan terjadi terhadap dirinya, yaitu penangkapan dan penyaliban yang akan membuat para murid kecewa dan kaget. Sebab apa yang mereka bayangkan sebelumnya tentang Mesias dan apa yang mereka harapkan akan runtuh. Kekasih Tuhan, kita masih ingat ucapan Petrus setelah Tuhan Yesus menyatakan bahwa dirinya akan menderita dan mati. Petrus bilang, jangan Tuhan, dia tidak mau Yesus mengalami itu. Karena baginya Yesus adalah raja yang harus mendirikan kerajaannya. Karena itu tidak mungkin. Karena itu dia menegur Yesus. Nah, kedua, saudara-saudara, punya hubungan dengan masa yang akan datang ketika orang-orang percaya yang Yesus akan mengalami, orang-orang yang percaya kepada Yesus yang akan mengalami penindasan dan aniaya. Tetapi mereka dapat bertahan, dapat berdiri tegak, bertekun di dalam iman kepada Tuhan Yesus hanya dengan kekuatan doa. Bahwa doa sangat besar kuasanya. Dan Bapak Ibu Saudara-saudara sendiri mengalaminya. Bagaimana kuasa doa mengubah segala sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Nah, dalam Injil Lukas pasal 22 ayat 44, ayat paralel, memberi gambaran pergumulan berat Tuhan Yesus dalam doa kepada Bapanya, bahwa saat itu dia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh dalam hal berdoa. Dikatakan peluhnya atau keringatnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah, sehingga seorang malaikat hadir menampakkan diri dari langit kepada Yesus untuk memberikan kekuatan kepadanya. Nah, kekasih Tuhan, kisah tentang Tuhan Yesus di Taman Getsemani oleh penulis Injil menekankan pentingnya doa. Bukan saja penting bagi para murid pada saat itu, kita pun sebagai murid di tengah kehidupan masa kini untuk memperhatikan doa. Jangan sampai kita menganggap remeh dan mengabaikan hubungan kita dengan Allah di dalam doa. Atau mungkin ada yang menganggap cukup berdoa kepada Tuhan pada hari Minggu saja, pada hari ulang tahun saja, pada hari-hari penting saja. Bapak Ibu Saudara-saudara, doa bukan sekedar kegiatan biasa yang dilakukan saat seseorang ada di dalam kesulitan dan pergumulan. Tetapi lebih dari itu, ini menyangkut hubungan intim, hubungan dekat secara pribadi antara kita dengan Tuhan. Bagaikan seorang anak yang sangat dekat dengan bapanya, kita menjalin hubungan. Kekasih Tuhan, menghadapi berbagai cobaan, penderitaan, fitnah, Tuhan juga merasa takut. Dikatakan seperti mau mati rasanya. Bagaimana dengan kita?
Tentu kita tidak akan tahan juga menghadapi yang namanya fitnah, cobaan, penderitaan, kesulitan ekonomi, sakit penyakit, termasuk ancaman virus corona. Tetapi Bapak Ibu Saudara-saudara, kita juga bisa bercermin dari sikap para murid yang diperingati dan dinasihati supaya berdoa dan berdoa. Tetapi mereka malah tidur nyenyak sehingga tidak mendapat kekuatan dari Allah. Iman mereka goncang menyaksikan Yesus sang guru yang mati disalib. Sangat beda dengan Yesus. Dia sungguh-sungguh berdoa, mencurahkan isi hatinya kepada Bapanya. Dan terkait isi doa, Tuhan Yesus tiap penginjil membahasakannya demikian. Kalau Injil Lukas, dia katakan, jikalau engkau mau. Injil Matius bilang, jikalau sekiranya mungkin. Dan bacaan kita, Markus pasal 14 tadi membahasakannya sedikit berbeda. Dikatakan, tidak ada yang mustahil bagimu. Nah, maksud kalimat ini sama, yaitu mau katakan bahwa Yesus tidak memaksakan kehendaknya untuk dituruti oleh Bapanya. Saya membahasakannya bilang, kalau Bapa mau, maka tidak ada yang tidak mungkin, tidak ada yang mustahil. Artinya Yesus taat pada kehendak Bapanya, dia rela melakukannya sekalipun harus minum cawan penderitaan. Karena itu doa Yesus, bukan apa yang aku kehendaki, melainkan kehendakmu yang jadi. Nah, kekasih Tuhan, dari doa Tuhan Yesus ini kita dapat belajar seperti apakah doa-doa yang pernah kita sampaikan dan akan kita sampaikan dalam hubungan yang terjalin atau percakapan kita dengan Bapa Sorgawi di dalam kehidupan beriman tiap hari. Ya, jujur Bapak Ibu Saudara-saudara, kita akui dalam hal berdoa terjadi lebih banyak pemaksaan kehendak dan kemauan kita, juga keinginan-keinginan kita daripada meminta kehendak Bapa yang berlaku atas hidup kita. Saya beri contoh. Ketika kita doa minta mendapatkan teman hidup atau pendamping hidup kelak, kita punya sejumlah daftar kriteria yang bagus semua, secara lahir batin tentunya. Kita mau gadis atau pemuda yang cantik, yang ganteng, sekaligus juga takut Tuhan. Sementara kita sendiri masih sulit untuk meninggalkan dan melepaskan kebiasaan buruk yang kita pegang selama ini, yang sebenarnya merugikan diri kita sendiri juga merugikan orang lain. Contoh lain lagi Bapak Ibu Saudara-saudara, sebagai mahasiswa-mahasiswi misalnya, kita berharap nilai ujian dan IPK tertinggi, tapi kita abaikan atau asal-asalan di dalam hal mengerjakan tugas, juga kurang disiplin dalam belajar. Dan ada banyak contoh lain dalam dunia pendidikan yang kita alami sebagai muda-mudi. Contoh juga kita berdoa minta umur panjang. Tentu kita perlu menjaga kesehatan. Kita perlu menjaga pola makan, pola minum supaya imun tubuh tetap fit. Juga membutuhkan dari kita istirahat yang cukup di malam hari. Kita juga memperhatikan kesehatan rohani, terpelihara hubungan kita dengan Tuhan lewat doa setiap hari. Nah, di masa pandemik, Bapak Ibu Saudara-saudara diminta
atau diwajibkan mematuhi protokol kesehatan untuk kebaikan kita. Mari kita lakukan itu demi kebaikan kita bersama. Terlebih mari kita berdoa untuk kita dapat bertahan dan menjadi pemenang seperti Yesus saat menghadapi pencobaan berat. Mari kita berdoa lebih sungguh, berserah kepada Bapa yang adalah Bapa kita, dengan berharap biarlah kehendak Bapa yang jadi, bukan kehendak kita. Mari kita aminkan firman Tuhan dengan bersama-sama ucapkan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.